Dan hey, halo YouTube. Sekarang ngurus berkas kayak kartu keluarga atau akte itu udah gampang banget. Nggak seribet kayak dulu. Nggak perlu bolak-balik sana sini atau fotokopi ini itu. Nah, jadi sekarang kalau mengurus KK atau akte gitu atau misal KIA deh gitu, itu tuh kita nggak perlu bolak-balik sana sini atau fotokopi ini itu. Nggak seribet kayak dulu. Sekarang udah serba digital. Namanya tuh Serba Digi Serang Bahagia. Nah, Serang Bahagia ini tuh kita bisa akses dari dua cara. Bisa via website resminya atau juga bisa via aplikasi namanya Serba Digi Kabupaten Serang, Serang Bahagia. Nah, di sini gue mau kasih unjuk lewat website atau webnya ya. Teman-teman silakan aja cari di pencarian Serang Bahagia. Itu nanti ada paling atas Kabupaten Serang Bahagia, ada. Klik aja di situ. Nama web lengkapnya adalah bahagia.serangkab.go.id. Kalau mau lihat lewat aplikasi, teman-teman bisa ke Play Store terus cari Serba Digi Serang Bahagia. Nanti ada yang Serba Digi Kabupaten Serang. Nah, gue kasih unjuk yang versi websitenya. Nanti kayak gini bentukannya, dashboardnya. Jadi di Serang Bahagia ini tuh nggak cuma ada pelayanan di Dukcapil doang ya, tapi ada juga yang lainnya kayak perpustakaan, terus Disnaker juga di situ, pendidikan dan juga lain sebagainya. Banyak. Nah, tapi untuk akses semua layanan tadi itu kita perlu bikin akun tentunya. Kita daftar dulu akun kita. Klik daftar. Terus masukkan nama di sini, nama. Terus email harus benar, jangan salah. Email harus benar. Terus nomor HP juga benar. Terus nick KTP kita tentunya, alamat rumah, kata sandi, lalu klik daftar. Nanti kalau udah daftar baru kita login. Setelah login baru kita bisa mengakses atau mengajukan pelayanan yang kita mau ajukan. Nah, ini udah masuk ke dashboard user yang udah login. Sama aja isian dashboardnya antara belum login dan sudah login kayak gini. Nah, di sini ada layanan pendudukan, tenaga kerja, modal, pendidikan, perpus dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita mau akses layanan pendudukan ya, kayak misalnya mau bikin akte atau KK gitu, kita bisa langsung aja klik ke pendudukan di sini. Terus pilih tempat pelayanannya atau kecamatannya, cari Keragilan. Terus pilih jenis layanan. Di sini banyak nih, ada input, NIK dalam KK, ada paket 3-in-1, akte lahir, KIA dan KK. Ini yang kemarin gue pakai. Jadi sebenarnya gue cuma butuh KK, tapi ternyata paketnya ada 3-in-1 ya. Jadi dapat akte, dapat KK dan KIA. Keren sih. Nanti kita akan coba lihat misalkan contoh yang kartu keluarga ganti barcode. Nah, habis sudah pilih jenis layanannya, lalu klik ajukan pelayanan. Nanti kita akan dihadapkan di halaman formulir yang perlu kita isi gitu, formnya kayak nama keluarga, nomor kartu KK, HP dan email harus benar. Nah, terus di paling bawah ini tuh ada berkas-berkas yang perlu kita upload. Ya, kayak gini misalkan ada foto KTP nih, nanti kita foto terus kita upload, terus ada foto KK yang lama juga perlu kita foto dan upload. Nah, di sini ada formulir F102. Ini kita perlu download dulu template-nya, download. Terus ini kan download nih. Terus kita print si template ini. Kita print lalu kita isi pakai ballpoint. Kita tulis pakai ballpoint, lalu tanda tangan di sini, tanggal, tempat, tanda tangan, lalu baru dipoto. Setelah dipoto, diupload lagi ke sini, diupload, lampirkan di sini. Jadi isi namanya, isi data, terus upload formulirnya, upload foto KTP dan KK, lalu ajukan, lalu kirim, klik kirim. Nah, setelah diklik kirim, nanti permohonan kita ini tuh nanti ada tuh informasi real time-nya
di mana tuh prosesnya, apakah masih menunggu antrian atau sudah diproses atau sudah selesai. Di sini tuh ada nanti misalkan notifnya misalkan ada 5 antrian di depan Anda gitu. Mohon bersabar. Ada tuh nanti keterangannya di riwayat pelayanan di sini, riwayat pelayanan. Terus kalau kita buka di bagian selengkapnya ini nanti ada keterangannya di paling bawah. Nanti di paling bawah sini ada keterangan bahwa masih ada berapa antrian depan kita. Jadi kita perlu nunggu. Nanti kalau misalkan ada apa-apa akan ada komentar atau pesan dari petugas. Nah yang kayak gini nih gue ditolak, ini ditolak karena gue ngajuin malah ke Ciruas, bukan ke Keragilan. Kalau ngajukan ulang ya permohonannya pilihannya ke Keragilan, itu salah gue. Nah kemudian gue mengajukan ulang, terus mengajukan ulang dan disetujui. Jadi gue ngajuin itu di tanggal 19 dan selesai di tanggal 22. Selasa mengajukan, Jumat dapat berkasnya, kayak gitu. Nah, gimana sih bentukan berkas yang kita dapat? Nanti berkasnya itu akan dikirim ke email yang tadi kita masukkan di formulir pelayanan. Kita masuk ke Gmail, kita harus login email kita. Nanti ada email dari Siak Online, Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ini gue dapat 2 nih, ini dapat KIA, ada barcode-nya, dapat akte, ada barcode-nya. Nah, si barcode ini tuh, itu kita bisa klik, lalu setelah kita klik, dia akan nampilin soft copy dari berkasnya. Kayak misalkan akte, diklik barcode-nya, nanti tuh aktenya, kita tinggal cetak, kayak gitu. Akte, KK, KIA, dan lainnya. Nah, untuk KIA, karena dia bentuknya kartu ya, kayak ATM gitu, itu kita nggak bisa cetak sendiri. Tapi kita harus ke MPP-nya, harus ke mall pelayanan publik yang di pusat pemerintahan yang di Cisaid situ. Nanti ada tuh mesinnya kayak mesin ATM, kita bisa cetak di situ, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman udah mengajukan, terus sudah disetujui kan di sini tuh keterangannya, kalau disetujui ya, di sini tuh keterangannya tuh dokumen akan dikirim secara otomatis dalam waktu 1-3 hari ke email. Nah, kalau misalkan sampai 3 hari atau sampai seminggu deh misalkan berkasnya nggak masuk ke email, teman-teman bisa langsung coba tanya ke petugas yang di MPP, yang di site situ. Karena gue kemarin tuh KIA-nya udah masuk, akte udah masuk, cuman kakak tuh kok nggak masuk ya, udah hampir seminggu lebih gitu, hampir 2 minggu malah sebenarnya. Terus gue tanya ke sana, ternyata mungkin telat aja, akhirnya dibantu sama tim yang di Cisaid, dikirim via WA kayak gitu. Tapi sebenarnya itu proses yang barcode ini, email ini itu dilakukan sama tim yang di Jakarta, bukan yang di sini. Yang di sini tuh yang di Cisaid itu cuma ngebantu proses aja, proses permohonannya, terus proses emailnya atau proses tanda tangan barcode-nya itu diproses di Jakarta kayak gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa gue sampaikan. Dan kalau ada yang masih bingung, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti gue jawab kalau gue tahu jawabannya. Kalau enggak ya udah, kita cari bareng-bareng. Dan berhubung anak bayi gue udah bangun, jadi kita ketemu di video selanjutnya. Dari sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh.
goyang-goyang. Dah, terima kasih. Coba kalau lihat bang, ini bang. Begini bisa kayaknya bang. Yuk, bang. Nah, cakep. Dah, cakep. Thank you bang.